Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Itu dong, semangat ya. Oke, anak-anak ya, sudah pada sarapan semuanya ini? Sudah. Sudah ya? Ya. Nah, ini Iqbal sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Oke ya, pagi-pagi harus Semangat. ya, ayo anak-anak SMK 1 ini harus semangat-semangat ya. Ya. Nah, kalau belum sarapan, ya sarapan sendiri-sendiri. Ya, oke. Anak-anak sudah pada siap ini menerima materi pada hari ini? Siap. Siap ya? Oke, baik anak-anak. Kita akan kembali belajar melanjutkan kegiatan kita yang kemarin yang kita bahas tentang apa kemarin? Tentang kepenyiaran. Ya. Nah, sebelumnya Bapak pengen kalian berdiri semuanya. Yuk, kita berdiri semuanya ya. Coba, ayo. Kita berdiri semuanya. Ayo, gak ada yang duduk. Ayo, semuanya berdiri. Ayo. Berdiri. Oke, sekarang Bapak ada permainan sedikit yang bagus banget. Nah, jadi gini, nanti Bapak ada sebuah cerita ya. Ceritanya tentang berita, tapi harus runtut. Ceritanya harus dilengkapi dengan runtut dan benar. Harus runtut dan Benar. benar ya. Jadi buat anak-anak ya, buat teman-teman ya harus fokus ya. Intinya permainan ini harus fokus. Nah, jadi permainannya nanti akan melanjutkan pembicaraan dari 3 kata yang berbeda-beda dan tidak boleh diulang. Siap? Siap. Gimana sih Pak? Oke, caranya gini, misalnya ya. Misalnya Pak Rudi, saya misalkan gini, saya memberikan 3 kata dari saya. Pak Rudi adalah siapa? Pak Rudi adalah salah satu korban Dino, salah satu korban yang dilukai oleh maling. Nah, maksud kamu misalkan Sinta oleh maling selaku pelaku kejahatan pencopetan. Nah, Pak Rudi akhirnya divonis oleh polisi. Terus kamu akhirnya polisi selama 2 tahun lebih akibatnya oleh pasal. Kamu pasalnya 21 ayat 2. Kamu tentang 2 tahun penjara. Akhirnya Pak Rudi menyesali perbuatannya. Seperti itu. Jadi kata-katanya tidak boleh diulang, harus runtut dan lugas ya. Kalau sudah titik ya berarti tidak usah diulang. Siap? Siap. Paham ya? Paham. Nah, paham ya. Oke, siap permainannya? Siap. Nah, bagi nanti yang nanti misalkan ada yang salah dan diulang, dimohon maju ke depan ya, membacakan bagaimana caranya membaca berita yang baik. Siap? Siap. Oke, sama Pak tes. Oke, siap-siap semuanya ya. Oke, oke, permainannya siap. Ayo, siap semuanya. Yuk, sendiri aja. Yang kalah siap tanggung Jawab. jawab. Ya, oke, permainannya sekarang Bapak punya cerita. Polisi akhirnya menggerbek Dino. Oke, siap semuanya? Siap. Siap ya? Oh iya. Ya. Ya, kalau misalkan kalah harus tanggung Risiko. Oke, ayo semuanya pada siap. Sekarang Bapak ada 3 kata, langsung disambung ya. Oke, polisi polisi akhirnya menggerebek Doni. Oke, semuanya siap? Siap. Siap ya. Oke, sekarang Bapak ada 3 kata. Yang pertama, 3 katanya adalah siap ya. Oke, polisi belum. Polisi akhirnya menggerebek Doni. Polisi akhirnya menggerebek
Pak Rudi karena mencopet. Oke, Dion. Karena mencopet tidak ada uang. Farel. Tidak ada uang karena pengangguran. Dion. Pengangguran karena saat ini ada corona. Aldi. Yuk cepat. 5 4 3. Ayo Aldi. 2 1. Oke, Aldi maju ke depan. Ayo membacakan sebuah teks berita. Siap? Ayo Aldi, terima resikonya. Oke, yang lain nanti kita permainan dilanjut besok ya. Oke Aldi, maju ke depan. Oke, ini Aldi akan membacakan sebuah berita. Yang lain tolong didengarkan bagaimana caranya membaca berita yang baik dan benar. Oke, Aldi siap? Siap. Oke, siap. Silakan dibaca beritanya sesuai dengan penyiar TV ya. Oke, silakan go. Kamera. Nah, ini ketika kalian misalkan penyiaran itu nanti harus dagunya agak di atasin sedikit. Oke, senyum. Oke, senyumnya yang agak lebar. Nah, gitu. Oke, baik ya. Langsung saja, kamera, roll action. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Aldi Rivaldi dalam acara seputar berita edisi Sabtu 3 April 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Oke, nah ini diperhatikan dalam seputar edisi kali ini. Jadi kalian ketika harus ada penekanan Aldi. Coba lagi. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Aldi Rivaldi dalam seputar berita edisi Sabtu 3 April 2020 untuk mengabarkan. Jangan cepet-cepet ya. Jadi gini, selamat pagi pemirsa. Coba. Selamat pagi pemirsa. Coba, jangan ke bawah. Selamat pagi pemirsa. Senyum. Selamat pagi pemirsa. Senyum. Berjumpa lagi dengan saya Aldi Rivaldi dalam acara seputar berita ini berita Sabtu 3 April 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Dalam seputar pagi ini. Dalam seputar pagi ini, Tertiban Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut sah dan membunuh mahasiswi Universitas Tonggo Tinggi itu. Langsung ditutup. Baik pemirsa. Baik pemirsa. Saya Aldi Rivaldi. Saya Aldi Rivaldi. Melaporkan dari Surabaya. Coba lagi. Baik pemirsa. Baik pemirsa. Saya Aldi Rivaldi. Melaporkan dari Surabaya. Sekian dari saya pada berita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari berita pada hari ini. Saya kembalikan kepada studio. Silakan Andi. Saya kembalikan kepada studio. Silakan Andi. Oke. Nah, nanti yang di studio dia bilang, "Oke, terima kasih untuk Aldi atas beritanya di setempat." Oke, kembali ke acara berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi, nadanya kalian harus nada yang baik. Bukan baik, nadanya harus ada penekanan ya. Selamat pagi pemirsa, jangan selamat pagi pemirsa. Nah, nanti orang yang di dalamnya nanti kabur semua, oke? Ya udah, terima kasih Aldi. Nanti kita akan belajar lagi tentang teknik penyiaran. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Aldi ya yang tadi sudah membacakan berita. Bagus sekali, kita applause dulu untuk Aldi. Oke, baik anak-anak, tadi sudah dibacakan sama Aldi ya. Itu salah satu contoh ya
cara menyampaikan sebuah berita. Nanti Bapak pengen kalian nanti akan praktek ya langsung ya di video ya, nanti dikumpulkan bersama file ya jadi satu di ketua kelas. Nanti Bapak pengen tahu satu persatu anak-anak ya. Siap? Siap. Oke, siap ya. Nah, sekarang teman-teman kita tadi udah belajar tentang kepenyiaran ya. Kepenyiaran itu ada tekniknya. Jadi kayak kita menyanyi pasti ada teknik ya. Misalkan kamu mau main bola itu pasti ada teknik. Kamu mau memasak itu pasti ada teknik. Kamu mau apapun itu ada teknik. Nah, teknik-teknik tersebut digunakan untuk apa? Untuk kita bisa berkomunikasi. Betul? Betul. Nah, minggu lalu yang kita belajar tentang komunikasi ya, komunikasi digital itu seperti apa. Nah, sekarang Bapak pengen tahu aja sama teman-teman seberapa sih pengetahuan teman-teman tentang yang namanya kepenyiaran ya. Ya. Mungkin ada yang sudah belajar, mungkin ada yang sudah belum. Nah, udah ya, yang belum kelihatan tidak usah ditampakkan. Oke, ya. Anak-anak ya, yang kita ketahui kemarin komunikasi, mungkin ada yang belum paham tentang komunikasi itu sesungguhnya seperti apa. Jadi komunikasi itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi ibarat kita punya sebuah tujuan. Gini deh, bayangin kalau misalkan kalian tidak ada komunikasi, bayangin. Misalkan kalian mau ngomong apa, orang nggak paham, cuma pakai kode. Ya, kalau dalam bahasa ininya pakai yang namanya isyarat. Coba bayangin, kalau kita nggak bisa ngomong secara komunikasi verbal atau non verbal, coba bayangin gimana kita nanti ya. Nah, itu komunikasi adalah sangat penting. Seperti kepenyiaran ya, yang kita ketahui kepenyiaran itu adalah komunikasi juga, betul? Betul. Nah, komunikasi itu kan artinya simbol dan makna yang dari mana, yaitu tujuan dari setiap individu itu yang berbeda-beda. Kadang misalkan saya ke si A itu berbeda, si B itu berbeda, si C itu berbeda, dan si D juga berbeda. Paham? Nah, yang kita ketahui saat ini ketika kita melihat sebuah berita, mungkin hanya sepintas di pikiran kita bahwa oh iya ya, cara membuat berita kayak gini, oh caranya membuat berita tuh kayak gini gitu ya. Tapi belum tahu sejarah bagaimana sih kepenyiaran itu tersebut, bagaimana sih sejarah komunikasi itu tersebut, betul ya? Nah, jadi buat teman-teman ya, Bapak akan tontonin video ini untuk mengulas materi yang kemarin. Sebenarnya ada sangkut pautnya juga dengan materi sekarang. Jadi nonton dulu, nanti Bapak bahas berikut ini. Yuk, kita nonton video berikut ini.
Baik ya. Jadi kita kembali ke topik kita tentang teknik penyiaran radio atau TV ya. Coba dibuka lagi pembahasan kita yang kemarin ya. Bapak ulas kembali biar kalian paham. Siap ya? Oke. Jadi ada kata broadcasting. Broadcasting itu sama dengan penyiaran. Jadi kalau misalnya kalian lihat broadcast, apa sih Kak? Broadcast itu artinya penyiaran. Nah, penyiaran yang seperti apa? Jadi kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaraan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum ya, seperti radio, sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik, betul ya. Nah, siaran itu berarti adalah gelombang magnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Jadi kayak misalkan kita tahu gelombang itu didasarkan dari apa? Dari audio atau audiovisual ya, yang dapat diterima, didengar atau dilihat oleh khalayak melalui pesawat penerima. Ya, coba dibaca sekali lagi teman-teman ya. Nah, secara teknik sendiri ya, kita ketahui bersama bahwa radio itu adalah suara, TV juga suara. Bedanya apa? Ada yang tahu? Apa bedanya TV sama radio? Sama-sama menghasilkan suara. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Jadi gini, TV itu apa? Berbentuk bukan hanya suara, tapi dia ada apa? Gambar juga. Nah, jadi audiovisual namanya. Paham? Paham. Tapi kalau radio hanya audio saja. Tapi kalau yang tadi Aldi tampilkan itu adalah salah satu bentuk di mana ya itu adalah audiovisual. Paham ya? Paham. Oke, secara prinsip dasar dari siaran radio itu dia suara yang dirubah menjadi sinyal suara di dalam mikrofon ya. Lalu sinyal suara ini ditumpangkan pada pancaran gelombang elektromagnetik, betul ya. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa pada siaran televisi itu dasarnya lebih rumit karena baik suara maupun gambar diatur sedemikian rupa agar tersaji dan diterima oleh pemirsa secara sinkron. Yang tadi kita belajar ya, proses pembentukan suara sama dengan proses siaran radio, sedangkan proses pembentukan gambar dilakukan dengan sistematika, yaitu objek yang disenari akan menghasilkan sinar pantul ya. Nah, oke, apa saja sih kelima syarat untuk bisa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama ya, harus tersedia spektrum frekuensi radio. Nah, kalian baca-baca lagi tuh ya materi-materi yang kemarin. Nah, sekarang Bapak kan bahasnya tentang teknik penyiaran radio audio sendiri ya, teknik kepenyiaran sendiri gitu ya. Nah, yang kita ketahui sebenarnya kalau misalkan kita ini teman-teman lihat buku LKS sama buku paket berbeda ya. Ya, kalau buku LKS lebih rinci, kalau buku paket mungkin hanya sekilas saja ya. Nah, Bapak cari dulu, coba kalian cari juga tentang teknik kepenyiaran sendiri itu apa, betul ya. Nah, kalian buka-buka aja di internet tuh banyak sebenarnya. Nah, Bapak ini lagi ini ya, kita tampilkan nanti teknik dari yang namanya kita punya penyiaran. Nah, sebenarnya Bapak kalau misalkan nanti gini aja lah, Bapak bagi kelompok aja nanti tugasnya. Jadi nanti masing-masing kelompok membahas satu topik tentang teknik penyiaran sendiri. Nah, teknik penyiaran itu ada berapa, Kak? Ada berapa Pak? Gitu ya. Nah, teknik penyiaran sendiri itu ada berapa? Ada berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ada? Tidak tahu ya? Ya. Oke, ntar ya. Teknik kalau misalkan kita Bapak searching di Google, itu berbeda-beda anak-anak ya. Bapak coba cari referensi yang benar-benar sama dengan kita ya. Buku referensinya juga berbeda-beda. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa teknik produksi dari penyiaran ya, sebelum kita mengenal yang namanya kita punya teknik penyiaran sendiri,
kita ketahui bersama bahwa dalam kita punya yang namanya oh ini sudah ada. Bentar ya, Bapak bacakan ya. Nah, ini pengertian penyiaran menurut beberapa ahli ya. Ada Bernhard Henniken seorang ya, ada BYUD ya, itu tentang itu, dan sama ada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ada pertanyaan bagus kemarin dari kelas 11, Pak, saya ingin menjadi seorang penyiar ya. Saya harus bagaimana Pak langkah saya untuk menjadi seorang penyiar gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian pengen menjadi penyiar, itu mulai dari sekarang kalian belajar tentang teknik-teknik ini yang Bapak nanti akan jelaskan. Jadi, kenapa kalian pengen saya tanya, kenapa kamu pengen jadi penyiar? Ya karena saya memang dulu cita-cita saya memang menjadi seorang penyiar, Pak gitu. Nah, semoga saya terwujudlah Pak, di SMK ini saya bisa memupuk kemampuan saya di bidang penyiar. Nah, anak-anak ya, jadi untuk menjadi seorang penyiar itu nggak mudah ya. Kalau kalian tahu dia ngomong itu susah loh ya, meskipun dia baca atau tapi dia harus bisa linguistik, bahasanya harus tinggi. Makanya kalau kalian mau menjadi penyiar itu harus belajar dari sekarang. Siap? Nah, kita sebelum ke teknik ya, ada jenis penyiaran radio itu sendiri ya. Jenis-jenisnya apa aja? Apa jenis-jenisnya, ada apa aja itu dibaca coba. Jenis-jenisnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, jenis-jenis penyiaran itu ada dua ya, yaitu penyiaran secara langsung dan penyiaran secara tidak langsung. Maksudnya penyiaran secara langsung adalah penyiaran di mana dia berkomunikasi massa secara live ya, atau dalam bahasa asingnya adalah on the way. On the way maksudnya dalam arti dia harus take off di dalam sebuah stasiun televisi ya. Beda lagi kalau yang penyiaran yang tidak langsung, maksudnya seperti apa? Penyiaran yang dilakukan di radio atau bisa diedit-edit, itu biasanya penyiaran yang tidak langsung ya. Nah, jadi kalau ngomongin sejarah dari radio sendiri itu banyak teman-teman ya. Ini banyak sekali ya filsafat yang mengatakan bahwa radio ini banyak sekali versinya ya. Jeda. Oke ya, jadi kita bisa ketahui bersama anak-anak ya bahwa ada 5 teknik dalam siaran televisi. Yang pertama apa? Teknik siaran langsung atau online. Yang kedua adalah teknik siaran tidak langsung. Oke, baik anak-anak ya, teknik ketika kita punya teknik dalam televisi itu ada 5. Yang pertama teknik siaran langsung atau online. Yang kedua adalah teknik siaran tidak langsung. Yang ketiga apa? Prosedur pengoperasiannya seperti apa. Yang keempat menjaga daya baterai dan persediaan video ya. Terus sama bagaimana caranya format program siaran televisi itu sendiri ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik siaran langsung seperti apa maksudnya Pak? Jadi gini, secara langsung dapat dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Siaran di dalam studio misalnya siaran acara program talk show, dialog dan sebagainya. Siaran di luar studio misalnya liputan acara yang sifatnya resmi, misalnya acara kenegaraan seperti upacara 17 Agustus dan sidang pleno ya. Nanti anak-anak kan tadi sudah Bapak bagi 5 anak ya, 5 kelompok ya. Nah, itu nanti membahas, besok kita bahas lagi tentang teknik siaran yang langsung. Kalau teknik siaran yang tidak langsung, maksudnya adalah pengambilan gambar atau liputan dengan penyiaran ada tenggang waktunya. Jadi, dia harus menyiapkan program yang lebih baik melalui proses editing. Ya. Dengan demikian, liputan yang dilakukan adalah pengambilan materi siaran yang selanjutnya dikirim ke editor untuk dilakukan editing programnya tadi Bapak jelaskan. Ya.
Lalu yang ketiga, bagaimana sih Pak prosedur pengoperasiannya? Jadi prosedur pengoperasiannya adalah tayangan yang disiarkan kepada pemirsa ya itu harus disuguhi dengan frame kosong. Jadi jadi yang kita ketahui bahwa prosedur dari yang namanya kita punya sebuah kepenyiaran ini harus konkret, harus jelas, harus lugas, harus tidak boleh menampilkan yang namanya pornografi ya. Nah, menjaga daya baterai dan persediaan video ya. Nah, teman-teman, kita belajar tentang formatnya sekarang. Jadi mohon maaf ya kalau Bapak cepat nanti hilang ya. Nah, format kalau kita ketahui dalam siaran TV itu ada berapa? Ada 6. Ya. Format yang pertama pendidikan agama, yaitu seperti contohnya kayak mimbar, monolog, ya, khutbah dan sebagainya. Kalau hiburan seperti kuis, video klip, drama, komedi, sinetron, seni budaya misalkan feature, iklan misalkan spot komersial, spot layanan masyarakat, penerangan umum, drama interaksional, iptek, dokumenter dan kuis, ya. Jadi yang kita bisa ketahui format dalam yang namanya kita punya TV berbagai macam ya. Makanya ya teman-teman jangan cuma lihat sinetron. Sinetron apa yang sekarang lagi viral tuh ya? Apa itu? Tukang ojek pengkolan. Nah jangan ya, nggak apa-apa. Itu kan sebagai hiburan kalian. Nah, program jurnalistik itu diproduksi melalui pendekatan. Yang pertama yaitu berita aktual, non-aktual, dan penjelasan masalah hangat. Jadi gini, kita ketahui bahwa ada salah satu program jurnalistik, ada salah satu program yang non-jurnalistik yang tadi Bapak sebutkan. Kalau non-jurnalistik berarti berurusan dengan yang tadi ya, berita, bisa berita aktual atau berita non-aktual. Contohnya seperti ya berkaitan dengan ya timeless. Jadi kayak misalkan program itu tidak berkait dengan waktu siaran. Kalau penjelasan masalah hangatnya adalah dialog, wawancara, diskusi, panel, monolog, pidato secara langsungnya seperti reportase, komentar dan laporan. Itu kalian baca lagi ya. Oke. Terus mengenai program dokumenter. Nah, Pak, bedanya apa sih Pak dokumenter sama jurnalistik? Nah, bedanya gini anak-anak. Kalau misalkan jurnalistik adalah berurusan dengan yang namanya unsur nilai dan faktual. Jadi dia ada unsur yang dimana harus fakta gitu. Tapi kalau misalkan dokumenter itu benar faktual, nyata, tapi masih diedit. Jadi masih ada perubahan esensi dramanya. Tapi kalau jurnalistik benar-benar itu fakta. Contoh, kasus narkoba, kasus Bank Senturi itu adalah kasus faktual, tidak usah diedit, tidak usah didramakan. Itu memang sebuah kasus, di mana kasus tersebut adalah satu kasus di mana kalian harus bisa menyelesaikan. Nah, kalau kalian sebagai nanti kepenyiaran atau jurnalistik atau tim dokumenter, kalian harus berbicara tentang faktual, data, angka dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian belajar di non aktual, berarti berbicara tentang apa? Seperti wawancara atau seperti yang bisa diedit kayak gosip-gosip yang saat ini terjadi. Tuh. Ya, paham anak-anak? Paham. Oke, semangat semuanya? Masih? Semangat. Banyak yang Bapak mau sampaikan. Ada majalah juga loh Pak. Kalau majalah itu bagaimana Pak? Kalau majalah itu kan urusannya beda lagi. Atau itu kan dalam bentuk teks yang ditekskan untuk bisa dibaca. Kelas kalian ya, itu salah satu tugas kalian. Oke, sekarang Bapak catat ya, kalian catat semuanya. Sekarang coba sekarang kalian bersama tim kalian ya, kita akan diskusi mengenai proyek kita, yaitu tentang kita langsung praktek di luar ya. Kita praktek di luar bagaimana caranya, teknik penyiaran seperti apa, bagaimana caranya harus kita ngomong di depan kamera seperti itu ya. Kalau ada kamera roll action, nah kalian harus ngomong apa ya. Tadi yang dicontohkan Aldi itu sudah benar ya. Oke, baik anak-anak, kan ada 5 anggota ya. Jadi satu ada yang menjadi kamera, ada yang menjadi penyiar di studio sama penyiar di luar studio. Yang keempat nanti ada yang menjadi pencatat teks
bagaimana caranya. Kayak misalkan kita wawancara kan sebelumnya kan harus ada data-data, itu harus ada. Nah, yang terakhir ngapain Kak? Kak harus jadi editor, ya. Siap. Siap. Gimananya nanti kita bahas project selanjutnya, ya. Yang penting nanti selama 4 minggu ke depan kalian akan praktek dan harus sudah dalam bentuk video, ya. Videonya nanti diupload ke YouTube. Oke, siap anak-anak? Siap. Siap ya? Ya. Oke, baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, ya. Selebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kita bahas di next project selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan Bapak ada salah kata. Tetap semangat, ya. Baik anak-anak, terima kasih, ya. Jangan lupa dicatat besok presentasi, ya, kelompok pertama membahas tentang teknik dasar penyiaran yang secara langsung. Siap? Siap. Oke anak-anak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, stay healthy and stay good.